Selamat datang di CD Live Revolution Series bersama Tung Desem Waringin. Pelatih sukses nomor 1 di Indonesia versi majalah marketing. Pembicara terbaik di Indonesia versi majalah marketing. The most powerful people and ideas in business in Indonesia versi majalah SWA. Selamat datang di CD ke-23, hari ke-23. Bagaimana membina hubungan yang akrab dan bergairah. Ada dua alasan kenapa kita harus membina hubungan yang akrab dan bergairah. Satu, kita tidak bisa berhasil tanpa orang lain. Itu sudah pasti. Bagaimana Anda bisa berhasil tanpa orang lain? Misalnya Anda mau menjual produk, mungkin produknya Anda produksi sendiri, mungkin Anda yang memasarkan sendiri. Tapi pertanyaan saya, siapa yang membeli produk dan jasa Anda? Pasti orang lain. Demikian juga, untuk kita kepingin lebih sukses, kita juga harus perlu bantuan orang lain untuk mempercepat dan mempermudah sukses. Karena semua orang excellent di bidangnya masing-masing. Semua orang superior dibanding satu dengan yang lain. Misalnya saya pribadi pun, mungkin saya jago di bidang life revolution, financial revolution, marketing revolution. Tapi saya sendiri tidak bisa hamil. Saya juga tidak bisa masak. Semua orang pasti superior dibanding satu dengan yang lain. Itu yang harus kita yakini, jadi kita pasti superior dibanding orang lain dan pasti ada orang lain yang superior dibanding kita di bidangnya masing-masing. Dan untuk itu, alasan pertama kenapa kita perlu membina hubungan yang akrab dan bergairah dengan orang lain, yaitu kita tidak bisa berhasil tanpa orang lain. Demikian juga sebaliknya berarti kita akan lebih mudah berhasil ketika kita mendapat bantuan dari orang yang tepat. Kemudian, berikutnya, yang kedua, sungguh indah bila kita bisa share kepada orang lain atas keberhasilan kita. Misalnya waktu hidup Anda tinggal 1 bulan, bahkan 1 hari, apa yang kira-kira Anda lakukan? Saya yakin Anda tidak akan mikirin pekerjaan lagi, tidak mikirin cari uang, tidak mikirin apapun. Mungkin Anda akan berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Mungkin Anda akan menelpon orang-orang yang Anda cintai, Anda meluangkan waktu ketemu mereka, minta maaf, dan kemudian mengatakan bahwa Anda sayang kepada mereka, dan Anda ingin merasakan kasih sayang mereka juga kepada Anda. Sejak manusia lahir, dia perlu manusia yang lain untuk menyayangi dan dia sayangi. Sungguh indah di alasan kedua ini, ketika kita bisa share keberhasilan kita kepada orang yang lain. Sehingga ada satu perasaan dalam hidup kita. Kita berarti untuk orang lain, dan ada orang lain yang berarti untuk kita. Ini salah satu perasaan yang sangat-sangat indah. Untuk itu kita perlu membina hubungan yang akrab dan bergairah. Bukan hanya kepada pasangan kita dan anak-anak kita, tapi juga kepada masyarakat pada umumnya. Bukan hanya hubungan one on one, tapi juga hubungan one on many, untuk langsung kepada banyak orang. Orang yang disukai mempunyai karakter tertentu. Dan ternyata menurut Tim Sanders, dalam bukunya The Likability Factor, dia menyatakan bahwa manusia bisa kok mengembangkan elemen-elemen supaya dia disukai. Yaitu ada 4. Satu adalah friendliness, yang kedua adalah relevansi, yang ketiga adalah empati, yang keempat adalah realness. Maksudnya friendliness itu kita diminta di sini untuk belajar peka terhadap sikap-sikap kita pribadi yang tidak friendly, termasuk sikap-sikap orang lain yang tidak friendly. Jadi ketika kita peka terhadap sikap-sikap yang tidak friendly, kita bisa memperbaiki diri. Caranya bagaimana? Biasanya kalau kita setelah selesai melakukan sesuatu hal, pada waktu kita berhubungan dengan orang lain, kemudian kita mulai tes cermin. Saya tadi cukup friendly atau tidak? Terus kemudian kita tanya kepada diri sendiri,
Kalau jawabannya tidak, supaya besok dengan kejadian yang sama saya bisa lebih friendly, apa ya kira-kira harus saya perbaiki? Entah tarikan mata saya, pandangan wajah saya, cara bertanya kepada saya, senyum saya, cara bernapas saya, gerakan badan saya. Nah, ketika kita perhatikan, misalnya ketika orang berdiri, kita misalnya berdiri, ketika ada orang ngomong, kemudian dagu kita tarik ke belakang, mata kita berkerut, seolah memandang sinis, kemudian tangan kita memeluk tangan, kemudian dagu kita agak ke kanan atas sedikit. Apa yang jadi? Sebetulnya itu sikap yang tidak friendly. Tapi ketika orang bicara, terus kemudian mata kita melihat dia, dan kemudian kita manggut-manggut sambil sedikit tersenyum, itu adalah satu sikap yang friendly. Kita bisa merasakan perbedaannya. Kemudian yang kedua, untuk meningkatkan unsur-unsur likability factor tadi yang tentang friendliness, yaitu selain pertama kita harus peka terhadap sikap-sikap yang tidak friendly, yang kedua kita harus mendevelop friendly mindset. Maksudnya friendly mindset itu apa? Di dalam otak kita pikirkan bahwa someday somehow bisa jadi saya butuh orang ini. Kita tidak pernah tahu kapan kita perlu orang ini. Mungkin hari ini dia di bawah kita, tapi someday somehow who knows dia bisa di atas kita. Mungkin hari ini orangnya perlu kita, tapi kita tidak pernah tahu bahwa someday somehow kita bisa perlu kepada dia. Dengan demikian, kita mengembangkan mindset kita untuk friendly. Dan kemudian yang ketiga, untuk menunjukkan friendliness kita harus communicate friendliness kita. Kalau kita tidak communicate, kita diam, sudah pasti orang yang kita ajak komunikasi, mereka bukan ahli kebatinan. Mereka tidak tahu apa yang kita rasakan, kita bersahabat atau tidak. Kalau kita bersahabat, kita ungkapkan hal-hal yang menurut kita adalah bersahabat. Satu budaya beda dengan budaya yang lain, tapi kenapa tidak? Kita terus belajar tentang budaya di satu tempat yang dimana kita dianggap sebagai salah satu orang yang bersahabat. Sebagai contoh mengkomunikasikan persahabatan kita, friendliness kita, yaitu kita mulai dengan eye contact. Pada kita memandang orang, kita pandang orangnya. Tapi ini penting, pandangan harus wajar. Anda yang tahu mana itu wajar, mana tidak wajar. Tidak boleh terlalu mengintimidasi, matanya melotot dan kemudian melotot dan dengan tekanan mata yang aneh, tidak diperkenankan. Jadi kita memandang mata dengan penuh persahabatan, karena di hati kita menyatakan satu persahabatan. Kemudian gunakan alis Anda. Biarkan gerakan alis Anda sesuai dengan suara Anda dan pikiran yang dimana ingin Anda sampaikan. Juga gunakan mata Anda untuk menunjukkan emosi. Kembali lagi, senyum. Senyum Anda, biarkan senyum yang nyata. Saya tidak peduli betapa jeleknya gigi Anda. Memang alangkah baiknya kalau giginya jelek, mungkin kita bisa perbaiki di dokter gigi. Tapi gigi jelek pun tidak masalah. Senyum tetap jauh lebih bagus daripada tidak tersenyum. Kemudian, belajarlah senyum-senyum yang menarik, yang kita merasa nyaman. Kita boleh melihat foto-foto orang yang senyum sangat menarik, senyum sedikit, dan kita boleh latihan di kaca untuk melihat senyum kita sendiri. Kemudian, lihat di koleksi foto Anda. Lihat sendiri foto di mana Anda senyumnya yang paling menarik untuk diri Anda. Mungkin foto pada waktu kecil, mungkin sudah besar, atau yang baru saja, silakan. Semua orang punya senyum pemenang, atau senyum 10.000 megawatt istilahnya. Tom Cruise dianggap 10.000 megawatt. Kenapa tidak kita belajar senyum ala Tom Cruise? Kalau perempuan, kenapa tidak kita belajar senyum ala Meg Ryan atau ala siapapun yang menurut Anda senyumnya menyejukkan hati? Silakan. Dan kombinasikan ekspresi mata dengan senyum 10.000 megawatt Anda. Senyum kepada sebanyak mungkin orang. Setiap waktu Anda kepingin senyum, senyum saja. Senyum dengan penuh percaya diri. Dan pada waktu menyapa orang lain, please ditambahin senyum. Itu akan jauh lebih bersahabat, kita menunjukkan persahabatan kita. Kemudian pada waktu berdiri, kepala Anda harus tegak. Ini adalah jadi kita hangat, tidak boleh mundur. Kemudian seolah memandang sini, tidak boleh menunduk, kelihatan tidak percaya diri. Kepala harus tegak memandang mereka. Dan maintain postur Anda yang tegak. Kemudian Anda kelihatan sangat-sangat terbuka. Maksudnya sangat-sangat terbuka begini. Pada waktu Anda mengkomunikasikan friendliness, Anda tidak bisa langsung tangannya Anda ditutup. Kecuali Anda kedinginan sekali begitu ya. Tapi kita harus lebih baik kita buka. Dengan kita display openness, orang jauh lebih mudah berkomunikasi dengan kita. Dan mereka merasa akrab dengan kita. Kemudian, yang tidak diperkenankan, Anda terus berketuk-ketuk, kakinya cetok. Kemudian atau tangannya tok. Ketika orang ngomong dan kesannya tidak sabar, itu tidak boleh dilakukan.
Kemudian juga silakan memberikan suara. Kalau Anda berkomunikasi dengan orang lain seringkali merasa tercekam kalau Anda diam. Karena diam itu bisa dikesankan bahwa Anda tidak bersahabat. Tapi boleh nggak menggunakan diam dalam komunikasi? Boleh. Ketika Anda misalnya tidak setuju terhadap sesuatu hal, Anda boleh diam terlebih dahulu. Tapi dalam hal ini kita pelajarannya bukan untuk melakukan negosiasi atau melakukan apa, tapi kita pelajaran hari ini adalah bagaimana kita bisa akrab dan membina hubungan yang bergairah. Kemudian rekam suara Anda, dengarkan di kaset, kita akan belajar. Kemudian belajar dari orang-orang yang mempunyai suara yang sangat-sangat bersahabat seperti apa. Dan yang perlu dihindari adalah nada Anda. Tidak diperkenalkan nada naik sangat-sangat tinggi. Kemudian kita mulai harus peka. Kapan nada kita mulai tidak bersahabat? Kapan nada kita menunjukkan kita mulai marah? Dengan kita peka, kita bisa memperbaiki. Kemudian juga di dalam kita ngomong, kita harus menunjukkan di ekspresi suara kita bahwa kita percaya, kita suka kepada dia. Di dalam hati kita ngomong, I like you, I trust you, I believe in myself. Saya suka Anda, saya percaya kepada Anda, saya percaya terhadap diri saya sendiri. Sehingga kita, orang yang kita ajak omong merasa kita hangat dan akrab. Berikutnya, gunakan kata-kata yang hangat. Kata-kata yang hangat, kalau kita membangun kehangatan yang diajarkan oleh Anthony Robbins juga para pakar neurolinguistic programming, bahwa orang cenderung suka kepada orang yang mirip. Ketika gerakannya kita agak mirip dengan dia, tapi Anda tidak bisa kalau misalnya dia lagi ude-ude-upil, kemudian Anda ikut-ikut ude-upil langsung gitu ya, nanti dikira mimikri. No, kalau misalnya dia lagi ude-ude-upil pun, kita selisih 10 detik, kemudian kita gosok hidung kita. Yang membetulkan kacamata, kalau kita tidak pakai kacamata, selisih 10 detik, kita setengah agak memegang mata kita, itu sedikit banyak mirip. Nah kalau gerakannya mirip, napas kita ikutin napasnya dia. Kemudian intonasinya, kecepatan suara kita mirip dengan kecepatan suara mereka. Orang akan merasa jauh lebih akrab, lebih nyaman dengan kita. Kemungkinan mereka membantu kita jauh lebih besar dibanding kita bertolak belakang. Kemudian berikutnya juga kata-kata yang digunakan. Perhatikan kata-kata Anda dan perhatikan kata-kata mereka. Kalau kita gunakan kata-kata mirip dengan mereka, misalnya kita tanya, Pak, boleh tahu Pak kira-kira barang apa yang Bapak inginkan? Oh, saya kepingin barang yang hebat. Kita tidak bisa, oh Pak ini barangnya fantastik. Dia tidak bisa masuk ke dalam otaknya. Kalau dia bilang hebat, oh saya tangkap Kak, Anda mengulangin aja. Itu sudah menunjukkan salah satu yang bersikap friendly. Saya tangkap Pak, berarti Bapak ingin barang yang hebat. Persis kita ngomong dengan katanya mereka, kita ulangin nadanya sama, itu mereka, oh ya berarti Anda mengerti saya. Nah ini penting sekali. Kemudian ada kata-kata yang menunjukkan bahwa kita ingin membantu. Ini saya terus masih belajar. Sekali lagi, semua yang di sini kita terus doakan, terus sama-sama belajar untuk bisa meningkatkan diri. Saya doakan Anda untuk meningkatkan diri dan mencapai yang Anda inginkan. Doakan saya supaya saya terus konsisten walaupun tidak konsisten pun tetap akhirnya konsisten. Karena orang yang tidak konsisten tapi terus maju terus, berarti dia sebetulnya konsisten, tidak konsisten. Itu baik karena dia terus mengarah ke maju. Doakan saya juga konsisten juga, walaupun tidak konsisten pun silakan doakan sampai akhirnya saya bisa terus maju untuk mencapai apapun yang saya inginkan. Yang baik untuk saya, baik untuk orang banyak, dan baik untuk Tuhan. Demikian juga Anda. Ini kata-kata yang penuh persahabatan. Bagaimana saya bisa membantu? Apa yang bisa saya bantu? Dengan senang hati. Absolutely. Sip. Dahsyat. Mantap. Dan perhatikan, kira-kira kata-kata apa yang tidak friendly? Silakan. Kowe, pergi sana. Saya tidak bisa. Saya tidak bakal pernah. Kata-kata yang seperti itu silakan. Saya benci, saya tidak suka. Nah ini repot. Ngomong seperti itu sudah pasti menunjukkan ketidakbersahabatan. Kita ngomong, please, tolong, silakan. Maukah Anda membantu? Misalnya begitu. Permisi. Nah itu adalah salah satu kata-kata yang mendadak orang menjadi lebih akrab dan lebih hangat. Kemudian, diteliti oleh tim Sanders juga. Bahwa orang yang punya relevansi, maksudnya relevansi itu apa? Bahwa kita ada ketergantungan, ada kepentingan dengan orang tadi, kita akan merasa jauh lebih akrab. Demikian juga orang yang merasa ada relevansinya dengan kita, dia akan merasa cenderung jauh lebih akrab dibanding kalau tidak ada perlunya sama sekali dengan kita. Nah kalau kita misalnya mau minta bantuan atau minta kerjasama dengan orang-orang yang sangat-sangat dahsyat, yang jauh lebih dahsyat dibanding kita, karena seperti masih ingat kata-kata Jim Rohn,
5 orang yang kita paling sering bergaul, rata-ratanya adalah kita sendiri. Entah income-nya, entah sikapnya, plus minus itulah kita. Nah, untuk itu kita harus bergaul dengan orang-orang yang jauh lebih dahsyat dibanding kita. Tapi kenapa orang-orang lebih dahsyat mau bergaul dengan kita? Kita harus mengembangkan satu yang namanya relevansi. Relevansi timbul karena orangnya tadi, misalnya kedekatan, walaupun tidak ada butuh dengan kita, kalau kita dekat aja, itu sudah sedikit lebih relevan dibanding yang jauh. Kalau kita bisa connect terhadap apa yang orang ini tertarik. Misalnya dia hobinya golf, kita juga ikut golf, sedikit banyak relevansinya mulai naik. Oh, dia hobinya menembak, kita ikut menembak. Dia hobinya piknik, kita ikut piknik bareng. Mendadak relevansinya meningkat. Dan yang terbaik ketika kita bisa masuk di dalam kebutuhannya dia. Jadi kita datang untuk membantu dia. Kalau kita datang untuk membantu dia dan tepat seperti apa yang dia butuhkan, relevansinya meningkat dan keakraban pun meningkat. Untuk itu, kita harus cari tahu apa yang dia butuhkan, dan kalau kita membantu yang bersangkutan, kita bisa mengembangkan keakraban lebih dibanding yang Anda bayangkan. Dan kalau Anda pengen jauh lebih akrab, sudah ada hukum alam, yaitu quantity dan kualitas kontak Anda. Kalau Anda jarang bertemu, sudah pasti keakrabannya akan menurun. Dan kalau bertemu hanya basa-basi saja, juga pasti akan menurun kualitasnya. Seperti ada hukum kesetiaan, yaitu cinta kita ditambah keperluan kita atau kebutuhan kita akan pasangan kita dibagi jarak. Kalau jaraknya semakin besar, berarti cinta dan kebutuhannya seringkali semakin menurun. Tapi kalau jaraknya 0, berarti cinta dan keperluannya melekat jadi 1, kesetiaannya jadi unlimited. Karena sesuatu hal dibagi 0 sama dengan unlimited. Sudah pasti kalau Anda sedang making love, Anda bersatu, ya pasti itu sudah setia sekali. Anda tidak bisa serong, Anda setelah lengket gitu ya. Kemudian, ini penting, dengan jarak ini sangat-sangat berpengaruh. Kalau Anda kualitas dan kuantitas bertemunya sering, keakraban akan lebih timbul. Dan cara membangun relevansi ini dan kualitas serta kuantitas pada waktu kita bertemu, kita juga harus share apa yang kita tertarik. Kita tertarik apa? Apalagi kalau kita pasangan hidup. Kenapa kita tidak mengembangkan minat bersama? Sama-sama lakukan research. Mungkin gairah-gairah masa lalu, apa yang kita lakukan, yang kita mendapat bisa senang. Tanya kepada teman Anda, tanya kepada pasangan hidup, kira-kira apa yang dia pikirkan, kira-kira bisa dia nikmatin. Dan kalau kita menentukan goal bersama, mendadak relevansinya menjadi tinggi. Misalnya, saya pernah mempunyai goal dengan istri saya, ciuman di atas menara Eiffel, naik mobil, SLK, Mercedes-Benz, spot dengan kap dibuka di tol bersama. Ketika kita dalam mengarah ke arah impian ini, mendadak kita exciting. Waktu menentukan goal bersama pun kita mendadak jauh lebih akrab. Kenapa tidak? Ini akan bisa membuat kita jauh lebih akrab dan karena relevansinya meningkat. Dan untuk keakraban yang timbul karena relevansi atau ada keterkaitan ini, jadi ada 4 step. 1, kita mulai conversation. Jadi kita harus ngomong dengan teman Anda ataupun dengan pasangan hidup kita tentang apa yang mereka tertarik. Pak, hobinya apa? Senang apa? Boleh tahu Pak, Bapak sehari-hari biasanya apa yang Bapak suka lakukan? Misalnya begitu. Kemudian, partisipasi. Ketika Anda melihat reaksinya dia mengizinkan Anda untuk ikut berbicara, kita harus peka terhadap sikapnya friendliness atau unfriendliness-nya mereka. Berarti kita, misalnya dia ngomong, saya hobinya golf. Loh Bapak biasanya golfnya di mana? Oh saya golfnya di Gading Serpong. Oh kapan aja Pak golf di Gading Serpong? Oh saya biasanya tanggal sekian gitu. Terus kemudian dia mengundang, loh kamu juga golf? Wah belum Pak, tapi masih belajar. Sekali-kali golf bareng yuk. Ketika dia mengajak seperti itu, berarti kita kalau kepengen akrab dengan orang itu, ya be proaktif. Bahkan Anda juga bisa tanya, Pak sekali waktu apakah saya bisa ikut Pak golf? Misalnya begitu. Jadi ketika mereka memberikan permisi atau kesempatan untuk bareng, kenapa tidak? Tapi satu hal yang Anda harus perhatikan, Anda tidak boleh terlalu kelihatan mau intimidate, seolah-olah seorang yang Anda dekatin tadi merasa tidak aman. Anda harus perhatian terhadap reaksinya Anda dan cara Anda ngomong. Kemudian yang ketiga, step yang ketiga, kita harus membuat nilai tambah dari aktivitas yang sudah kita berpartisipasi tadi. Sehingga mereka bisa lebih menikmatin apa yang mereka suka. Misalnya ngomong golf, kita bisa ngomong, Pak, ini ternyata saya riset Pak, baru aja ada lapangan golf baru loh Pak di sini. Ini kebetulan pas gratis dan pas gini ya. Sekali waktu kita golf bareng, kita membuat nilai tambah.
sehingga mereka bisa menikmati lebih apa yang mereka tertarik. Kemudian step keempat, seringkali ini kita pisah dengan lebih baik, yaitu kita proaktif. Proaktif untuk menghubungin supaya stay terjadi connect. Kita harus bisa menemukan peluang-peluang sehingga kita bisa share daya tarik yang bareng, yang bersama yang kita bisa lakukan. Ketika saya dengan kelompok mastermind saya, yang seringkali kita terus bertemu, entah 1 bulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali kita bertemu, kita share. Ternyata kita masing-masing senang tour. Kenapa tidak? Ayo mari kita tour bersama. Mendadak kita punya kepentingan untuk mendesain tour bersama. Kita tour ke sini, ke sini, ke sini. Hasilnya kita lebih semangat dan kita lebih akrab. Sedangkan bagaimana kita bisa connect relevansinya dengan apa yang dia butuhkan, ini yang paling dalam. Kalau dia butuh sesuatu hal dan Anda bisa memenuhi kebutuhannya mereka pasti ada relevansinya dan Anda dianggap penting dan mereka akan cenderung akrab kepada Anda. Nah, bagaimana kita membangun supaya mereka ada something yang perlu dan bisa kita bantu. Satu, ketika kita tahu dari orang yang menjadi sasaran kita untuk kita menjadi akrab, kita harus tahu terlebih dahulu kira-kira kita mempunyai kelebihan apa saja. Silahkan tulis nanti, ini PR-nya, Anda tulis 10 kelebihan Anda apa, yang dimana ini bisa Anda tawarkan untuk membantu orang lain. Entah kenalan Anda, entah keahlian Anda, entah barang-barang milik Anda, entah buku-buku yang bisa membantu mereka. Kemudian kita gali apa yang mereka butuhkan. Setelah kita tahu apa yang mereka butuhkan, kita harus secara sukarela membantu yang bersangkutan. Kita ngomong, boleh saya bantu Pak? Kebetulan saya punya loh bukunya ini. Saya juga punya mobil Pak, dipakai aja. Saya melihat satu partner saya, dia jago sekali untuk membina hubungan dengan para jenderal, dengan para kolonel, para menteri. Dia jago sekali. Karena dia tinggalnya di daerah, ketika para pejabat tadi datang, dia sudah membina hubungan dari sejak dia belum perlu sama sekali. Dari jauh hari. Bahkan orang ini kaya sampai punya lebih dari 30 mobil. Saya bilang, mobilnya banyak untuk apa? Ya untuk bantu teman-teman. Dia punya hotel sendiri. Jadi saya bilang, hotelnya untuk apa ini? Kan dia sudah kaya luar biasa gitu ya. Cuman hobi-hobi aja, hotelnya juga tidak begitu besar. Kemudian dia dengan sederhana, ya untuk teman-teman lah kalau datang gini. Pada waktu saya datang pun dikeluarin Mercy-nya S500 dan kemudian diinapkan di hotelnya juga, di penthouse-nya. Dia membantu. Dan akibatnya sedikit banyak saya akrab dengan beliaunya karena ada di hati saya, ada hutang budi juga. Dan ini penting, jangan menunggu waktu yang sempurna untuk bertindak. Kapanpun seseorang perlu Anda, itu adalah waktu yang sempurna. Bukan Anda siap tidak siap, tapi dalam hal ini kita itikat baik kita untuk membantu yang bersangkutan. Itu adalah sempurna adanya, baik adanya. Dan yang penting bukan hanya membantu kebutuhannya dia, tapi kita membantu kebutuhan emosinya. Dan pada waktu membantu, kita lakukan seoptimal mungkin sehingga melebihi apa yang diekspektasikan. Setelah kita bahas 2 hal, yaitu satu adalah tentang bagaimana menunjukkan sikap kita yang bersahabat dan mengamati. Kemudian berikutnya yang kedua adalah mengembangkan relevansi, bahwa ada keterkaitan, ada kebutuhan dengan kita, orang akan jauh lebih akrab. Yang ketiga kita mengembangkan satu yang namanya empati. Kita harus menunjukkan bahwa kita berminat terhadap apa yang dirasakan oleh orang. Kemudian yang kedua, kita bisa mengalami apa yang orang lain rasakan. Bukan hanya kita berminat saja, tapi kita juga bisa mengalami satu perasaan yang sama. Kemudian empati ini kita memberikan respon terhadap apa yang dirasakan oleh orang lain. Ketika kita bisa memberikan respon dan orang lain tahu bahwa kita tulus bisa merasakan perasaannya dia akan jauh cenderung lebih akrab dibanding dengan kalau kita hanya, ya saya bisa merasakan, tapi dia tidak bisa merasakan bahwa kita bisa merasakan gitu ya. Untuk empati, kita harus peka bukan hanya dari kata-kata. Sampai hari ini saya juga terus masih belajar apa yang dirasakan oleh orang yang seringkali tidak diucapkan tapi diekspresikan melalui wajah, gerakan atau bahunya dia, tarikan matanya, tarikan bibirnya. Dan kita mulai peka apa sih yang dirasakan dia. Dan kalau kita berlatih di exercise, itu di Sales Magic saya ajarkan training di mana kita bisa merasakan bahkan menebak perasaan, atau yang lebih dalam lagi menebak apa yang dipikirkan orang lain tanpa harus berkomunikasi, hanya dengan menirukan ekspresinya saja. Dengan menirukan ekspresi, kita bisa merasakan, dia sedang merasakan ini, dia sedang berpikir ini. Bahkan lebih dalam lagi, ada 20% kita bisa menebak sedang membayangkan apa, melihat apa. Itu sangat-sangat menarik, sangat-sangat menarik gitu ya. Saya sendiri praktek dan seringkali hasilnya sangat-sangat mengejutkan. Dan pada waktu ngomong, boleh kok kita menggali secara lebih detail. Anda boleh tanya lebih detail. Dan kemudian kita berusaha menempatkan diri, kalau saya jadi dia gimana ya? Mungkin perasaannya seperti ini. Ini adalah bisa membuat orang tahu bahwa kita tulus bisa merasakan perasaannya dia. Kemudian
kita juga harus respon tadi. Pada waktu respon, Anda juga share perasaan Anda. Ketika orang share perasaan dengan perasaan, dia akan jauh lebih akrab. Dan yang terakhir, yang keempat adalah realness. Ini yang nyata. Percuma semuanya kalau Anda tidak bisa dipercaya. Maksudnya realness ini apa? Anda benar-benar be true to yourself. Maksudnya be true to yourself, Anda menunjukkan itu siapa Anda sesungguhnya. Dan Anda menunjukkan siapa Anda sesungguhnya. Anda punya kelemahan, Anda tunjukkan bahwa Anda juga bukan manusia yang sempurna hak Tuhan, tapi kita diciptakan sempurna, mirip Tuhan gitu ya, semaksimal mungkin, seoptimal mungkin. Oleh karena itu saya tahu walaupun masih ada kekurangan, tapi dari diri kita excellent dan kita terus mau maju. Bukan berarti kita yang paling hebat, selalu ada orang yang lebih hebat dibanding kita di bidang yang tertentu. Untuk itu tidak perlu kita sembunyikan. Yes, ini ada sesuatu hal yang kita kurang, dan orang jauh lebih menghargai orang-orang yang nyata, real. Dan Anda bisa juga kok share kekurangan Anda atau kenyataan Anda, realness-nya Anda, sehingga orang lebih menghargai Anda. Demikian juga ketika Anda salah, minta maaf. Ini belajar. Kalau saya tanya kepada Anda, pernah nggak Anda tidak jujur dalam waktu 3 bulan terakhir ini? Kalau Anda ngomong tidak pernah, Anda berarti menambahin 1 ketidakjujuran. Karena sometimes kita spontan. Misalnya pada waktu saya baru makan bareng dengan anak saya lagi cuci tangan, kemudian dia kembali ke meja makan, dia melihat saya sudah makan, kemudian dia tanya, "Papa, sudah doa belum?" Langsung saya spontan, "Sudah," padahal belum. Nah, ini saya sebagai orang tua juga bukan orang yang sempurna. Dan ketika saya salah, sebentar tak, sorry, belum. Oke, mari kita doa. Kemudian anak saya, "Loh, Papa kok tadi bilang sudah?" Iya, itu salah spontan. Dan ini saya langsung ngomong kepada anak saya, begitu ya, anak saya yang perempuan. Kalau salah ya juga harus ngaku, ya minta maaf. Tadi papa juga salah, langsung spontan bilang, "Sudah," padahal belum. Ya sudah, langsung seketika kita harus koreksi, kita akui kesalahan kita. Oh gitu Pak. Lumayan melatih anak untuk supaya bisa mengakui ketika salah begitu. Dan ketika Anda salah, jangan tunda sampai bertahun-tahun baru Anda mengakui begitu ya. Kalau semakin lama itu semakin Anda tidak bersahabat. Semakin cepat itu adalah salah satu menunjukkan bahwa kita nyata adanya. Dan kalau itu ternyata melukai orang, ya kita harus jajakin apa yang kita bisa bantu untuk menyembuhkan dia. Ketika kita mengakui bahwa kita salah, kita membuka pintu untuk pemecahan. Dan tanya kepada mereka apa yang mereka pikirkan, sehingga kita bisa lakukan, sehingga bisa mengcover atau menyembuhkan kesalahan kita tadi. Dan lebih penting dari mengakui kesalahan, bahwa kita harus mempunyai keinginan untuk memperbaiki diri kita ketika kita salah. Jadi sehingga kemudian hari kita menjadi lebih baik dan lebih baik. Ini adalah dalam membina keakraban. Sedangkan untuk membina satu yang namanya hubungan yang bergairah, kalau untuk akrab kita butuh banyak persamaan, seperti yang sudah diceritakan tadi, friendliness, kemudian relevansi, kemudian empati, kemudian kita harus real, kita nyata, ya inilah kita tunjukkan. Kemudian, kalau kepingin bergairah, kita butuh satu yang namanya perbedaan yang disengaja. Atau kejutan yang membuat kita jauh lebih bergairah. Jadi walaupun jarak tadi misalnya, dengan sengaja kita atur, itu bisa menimbulkan kita jauh lebih bergairah dalam waktu berhubungan. Lama ya tidak ketemu, kalau itu dengan sengaja. Tapi kalau terus tidak ketemu, sudah pasti kesetiaannya akan jauh menurun. Nah, kalau bertemu terus, mau tidak mau kita akan setia. Tapi setia belum tentu bergairah. Karena manusia tanpa sadar, ada 6 kebutuhan manusia. 1, nyari kepastian. Dan 6 kebutuhan manusia yang ini dibahas oleh Anthony Robbins dengan sangat-sangat panjang lebar. Di seminar Sales Magic saya juga saya bahas dengan sangat-sangat lebar, panjang lebar. Manusia butuh 1, merasa kepastian. Nah, kalau kita pasti terus, apa yang jadi? Kita sebenarnya butuh yang kedua, kita butuh ketidakpastian. Yang membuat kita bergairah, sebenarnya ada sedikit satu unsur ketidakpastian. Kalau ketidakpastian yang positif, Anda butuh variasi, Anda butuh kejutan yang diinginkan. Nah, kita harus meng-create sometimes kejutan-kejutan yang benar-benar membuat orang lain, thank you, terima kasih. Ini perlu kreativitas, dan kreativitas pun tidak perlu orisinil, Anda bisa baca, Anda bisa lihat orang lain. Kemudian manusia juga butuh signifikan, butuh unggul. Nah, kalau kita membina hubungan, ya kadang kita buat dia unggul, kadang kita buat diri kita unggul, jadi sedikit ada ketidakpastian juga. Kemudian yang keempat, kita butuh satu yang namanya kesamaan tadi. Bahwa kita butuh sama, kita butuh relationship, kita butuh love, kita butuh connection. Yang kelima, manusia butuh satu yang namanya menjadi lebih baik, perasaan lebih baik. Kemudian yang keenam, kepingin mempunyai perasaan berarti.
4 adalah kebutuhan basic, yang 2 adalah kebutuhan yang belum tentu semua orang punya. Yang kelima dan keenam, yaitu kepengen menjadi lebih baik dan kepengen berarti untuk orang banyak. Ada orang yang menjalani hidup, ya sudah cuma menjalani hidup aja, dia tidak mau jadi lebih baik, dia takut menjadi lebih baik karena keluar dari zona nyamannya. Kemudian mereka tidak peduli apakah mereka berarti untuk orang banyak atau tidak. Nah, kalau kita bisa menginjak ke kebutuhan yang kelima, kita menjadi lebih baik dan berarti orang banyak, hidup kita akan jauh lebih bermanfaat. Dan dari 6 kebutuhan ini, setiap manusia punya keinginan sendiri-sendiri. Mana yang menjadi prioritasnya dia? Kalau orang, kita tanya aja, dari 6 ini mana yang menjadi prioritas Anda? Kalau misalnya, kalau kita tanya, apa sih yang paling kamu butuhkan? Kalau kita memenuhi 2 dari top yang dia butuhkan, itu akan jauh membuat dia merasa butuh kepada kita. Misalnya, ada orang, bagi saya nomor 1 adalah uang. Oke, uang untuk apa? Supaya saya merasa tenang. Oh, berarti nomor 1 kebutuhannya dia adalah kenyamanan dan kepastian. Kemudian ada juga orang yang ngomong, nomor 1 Anda apa? Uang. Loh, uang itu apa? Saya bisa keluar negeri, jalan-jalan, lihat hal baru. Berarti dia kebutuhannya nomor 1 adalah variasi atau ketidakpastian. Saya butuh uang. Kalau dia tetap ngomong uang, kita tanya, apa yang Anda dapatkan dari uang? Uang hanya sarana untuk mendapatkan apa yang perubahan perasaan yang Anda inginkan. Kalau uang saya bisa beli Mercedes-Benz, saya bisa nih supaya merasa, saya beda dong, saya unggul. Bisa jadi dia butuh signifikan, butuh unggul. Kemudian yang keempat, ketika kita tanya, uang itu apa? Supaya anak-anak saya bisa sekolah, Pak. Saya bisa memberikan yang terbaik untuk keluarga saya. Nah, ternyata itu yang nomor 1-nya adalah relationship dulu gitu ya. Yang dibutuhkan adalah keluarga dan connection dengan orang-orang yang dia cintai. Kalau uang saya banyak, Pak, saya bisa belajar dan saya bisa jadi lebih baik. Nah, belajar jadi lebih baik, berarti dia jadi lebih baik. Kalau uang saya banyak, Pak, saya bisa nyumbang. Tapi hati-hati. Nyumbang pun belum tentu dia kepingin yang keenam, yaitu berarti untuk orang lain. Bisa jadi dia kepingin signifikan, pengen unggul. Nah, saya nyumbang paling banyak. Saya diakui. Bisa jadi juga. Dengan nyumbang, ada orang nyumbang, wah saya aman deh. Dengan saya nyumbang jadi tidak ada huru hara, tidak ada apa-apa. Jadi nyumbang pun bukan karena tuntutan dia kepingin berarti untuk orang banyak. Bisa jadi karena dia kepingin aman. Hati-hati terhadap tujuan yang semu. Tapi ketika kita tahu tujuannya dia yang paling dalam, kebutuhannya dia kita penuhin, orang tadi akan merasa nyaman dan merasa aman. Kemudian merasa variasinya tubuh yang jelas, dia akan senang kepada kita. Kalau dia unggul, wah Bapak kan lebih tahu, Bapak kan orang yang hebat. Jadi puji itu, yes, saya lebih hebat, lebih senang. Kalau dia kepengen ceritanya relationship, Pak, anggap saudara ya. Nah, kalau anggap saudara dia akan jauh lebih senang begitu ya. Kemudian berikutnya, kalau dia kepengen variasi, Pak ini hal baru Pak, mari kita coba, dia akan lebih senang. Nah, ini caranya membina hubungan. Yang jelas, kalau kita kepengen akrab, mereka butuh kepastian, kesamaan, connection. Sedangkan kalau hubungan pengen bergairah, mereka butuh variasi, butuh perbedaan antara signifikan dan tidak signifikan, butuh satu perasaan yang lebih baik, menjadi lebih baru. Jadi bergairah itu adalah satu perubahan, keakraban itu maintain sesuatu hal yang akrab ataupun sama. Sekarang tugas Anda, tugas di CD ke-23 ini, yaitu 1, Anda tulis satu kejadian di mana Anda tidak friendly atau tidak akrab kepada satu orang. Dan kenapa kok Anda tahu bahwa Anda tidak friendly atau tidak bersahabat terhadap orang ini? Gerakan wajah Anda seperti apa? Tulis, kalau saya tidak friendly, saya merasa begini. Saya tidak mau ketemu, saya begini. Saya cemberut terus, kemudian saya melengoskan kepala, nada saya tinggi. Apa? Kita harus belajar peka. Sekarang kita tulis, kapan kita tidak bersahabat, isi-isinya apa? Silakan. Itu tugas nomor 1. Kemudian, tugas kedua, tulis 10 kelebihan Anda. Saya punya rumah Pak, orang bisa nginep di rumah saya. Saya punya mobil Pak, saya bisa minjemin mobil. Saya punya pengetahuan ini Pak, saya bisa membantu ini. Saya punya teman-teman ini Pak, jaringan ini juga bisa saya perbantukan untuk orang lain. Saya punya apa? Saya punya kelebihan apa? Silakan tulis 10 strength point Anda yang siapa tahu bisa dibutuhkan oleh orang lain, sehingga Anda bisa mengembangkan relevansi Anda. Berikutnya, yang ketiga, ini tugas, telepon minimal 2. Kalau minimal 2 lebih boleh? Boleh. Minimal 2 teman lama Anda yang lama sekali tidak Anda hubungin. Atau mungkin sudah 5 tahun atau 10 tahun Anda tidak hubungin. Anda just say hi, Anda cuma ngomong, apa kabar? Lama sekali aku tidak telepon kamu. Aku pengen ketemu kamu. Nah, ini Anda sudah mengembangkan konektivitas demikian sehingga dia orangnya akan jauh lebih merasa akrab. Siapa yang tahu? Kita tidak pernah tahu. Kemudian, ini tugas ketiga. Tugas keempat, Anda telepon kepada satu orang yang Anda pernah berbuat salah, saya tidak tahu siapapun, just say hi, atau musuh Anda atau apapun, just say hi, say sorry. Sorry, saya dulu pernah melakukan ini, walaupun mungkin orangnya sudah lupa. Tapi ini yang paling penting adalah bagaimana kita mengembangkan realness kita, kenyataan kita bahwa yes, inilah kita
adalah orang yang tahu kalau kita salah ya kita minta maaf. Kemudian ataupun Anda boleh telepon kepada orang yang takut sekali kira-kira menghubungi Anda karena orang tadi punya salah yang besar. Anda ngomong, saya ikhlas kok memaafkan Anda. Kita berteman. Ya cuma berteman aja. Tetap lingkungin Anda dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dibanding Anda. Tapi dalam hal ini Anda boleh berteman dengan siapapun, tapi 80% waktu Anda adalah Anda gaul dengan orang-orang yang jauh lebih sukses dan lebih hebat dibanding Anda. Jadi tugas keempat, Anda telepon orang yang Anda pernah bersalah, ataupun orang tadi pernah bersalah, just say hi, katakan, tidak masalah kalau kita tetap berteman, apapun yang kamu lakukan, saya maafkan, dan tolong saya dimaafin juga ya, gitu ya, apapun. Jadi ini membina hubungan, kita membina connectivity kita kepada orang-orang yang kita perlu. Kemudian tugas kelima, tugas kelima, Anda harus dalam 1 bulan ini, telepon, entah telepon, email, ajak makan siang, orang sekiranya yang bisa membuat Anda jauh lebih hebat dibanding Anda hari ini. Anda ketemu beliaunya, silakan, mungkin orang yang sukses di bidang relationship, orang yang sudah sukses menurunkan berat badan, karena dulunya dia gemuk sekarang langsing, stabil langsing, atau dia harmonis sekali dengan keluarganya, atau dia jago sekali mendidik anak-anaknya, yang dimana bidang yang kita kepingin tingkatkan. Oh dia jago sekali tentang keuangan, oh dia jago sekali tentang membuat perusahaan, dia jago sekali tentang perusahaan yang go public. Kenapa tidak? Anda harus hubungin, kemudian say hi, bangun relevansinya Anda kepada dia, bantu kepentingannya dia, sehingga kita membuat dia win terlebih dahulu, baru kita win. Kita kalau telepon ataupun ketemu, kita tidak boleh utang sama dia, ataupun tidak boleh minta sumbangan, no. Atau malah kedua-duanya, utang dan minta sumbangan, tidak boleh gitu, atau minta bantuan, no. Sebaiknya kita datang untuk mengembangkan relevansi terlebih dahulu, kita bantu yang bersangkutan lebih dulu. Boleh nggak kita hanya tanya, Pak, kita hargai Bapak adalah ahli, dia merasa ahli, kalau boleh belajar Pak, kalau saya misalnya, kalau kita tahu bahwa kebutuhan dia nomor 1 adalah relationship, atau dari 6 kebutuhan manusianya dia adalah kepingin berteman, connection, ya kita mau, Pak, kalau misalnya saya putra Bapak, kalau saya misalnya anak Bapak, kira-kira Bapak nasihat apa? Itu sudah terpenuhin. Dia ngomong seolah kita anaknya, atau saudaranya, atau adiknya, dia lebih seneng. Kenapa tidak? Kalau dia signifikan, ya kita bilang, Bapak, saya tahu Bapak adalah orang yang paling hebat di sini. Boleh saya belajar, Pak? Walaupun belajar pun dia sudah merasa, ketika ngajarin Anda, sudah merasa kebutuhannya dia signifikan, terpenuhi. Jadi kita membantu dia merasa unggul. Kenapa tidak? Kalau dia butuhnya variasi, Pak, sekali waktu, Pak, variasi, Pak, apa, segala macam ngajarin saya, boleh. Saya juga mau belajar kok, nanti Bapak saya. Tapi kita semaksimal mungkin, bagaimana membuat dia menang. Misalnya kita mau ketemu, dia susah ketemu, kita bisa menggunakan supaya dia menang. Caranya bagaimana? Ini. Misalnya kita kepengen ketemu dengan satu orang yang tokoh si A, si B juga tokoh besar. Kita caranya datang gini, Pak A, kalau suatu waktu Bapak diajak makan dengan Bapak B, kira-kira Bapak mau? Mereka sama-sama besar, berarti persiminta juga mereka mau. Oh boleh. Nah kita tanya, enaknya Rabu atau Sabtu Pak? Nanti saya setkan. Oh saya cek dulu. Oh misalnya, oh ya Sabtu ini saya kosong. Oke Pak, saya setkan. Kita datang kepada Pak B. Pak B, kalau sekali waktu diajak makan oleh Pak A Pak, kita makan bareng dengan Pak A, bisa Pak? Oh boleh. Pak A-nya siap Sabtu Pak. Bapak bisa Sabtu? Nanti kita akan arrange. Oh bisa. Kalau bisa langsung goal. Kalau tidak bisa kita setkan waktu. Kemudian pada waktu makan, kita makan dia gajah, A gajah, B gajah, dan kita calon gajah. Atau bahkan bisa jadi kita sudah jadi gajah karena bergaul dengan para gajah. Ini jadi caranya, kemungkinan Anda ditolak jadi lebih kecil. Kita membawa benefit. Jadi bukan hanya meeting kita, tapi meeting dengan orang yang besar juga lainnya. Jadi lakukan 5 tugas ini, pasti bermanfaat. Sampai ketemu di CD yang terakhir. Sebetulnya bukan yang terakhir, yang paling awal untuk memulai hidup Anda, yaitu CD ke-24. Pasti bermanfaat. Saya Tung Desembaringin mengucapkan salam dahsyat. Informasi seminar atau pelatihan untuk meningkatkan motivasi, sales dan marketing perusahaan, Anda bisa menghubungi nomor telepon 021 547 6677. 021 547 6677. 021 547 6677. Atau klik di www.dahsyat.com.